Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Randy Putra Maretika SSI MSc dan Bapak Irham Huda Eskom MCS selaku dosen pengampu yang telah membimbing dan mendampingi pada praktikum pemrograman spasial mobile. Tak lupa pula, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ipung Juniati AMD selaku asisten pada praktikum ini. Pada kesempatan video kali ini, perkenankanlah saya, Umi Munawiratuz Zumroh, untuk mempresentasikan hasil proyek akhir dari praktikum pemrograman spasial mobile dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Mobile Android Berbasis Sistem Informasi Geografis Siwira, Sistem Informasi Wisata Bersejarah di Yogyakarta. Yang pertama adalah latar belakang. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan daya tarik wisata yang luar biasa. Tidak hanya wisata alam, Yogyakarta juga memiliki banyak tempat wisata bersejarah. Diketahui bahwa wisata-wisata bersejarah menyimpan informasi edukasi yang luar biasa. Kebutuhan suatu perangkat lunak sebagai media edukasi, manajemen data dan informasi, serta promosi sangat dibutuhkan untuk menjaga orisinalitas sejarah yang ada dan kelestarian tempat-tempat wisata bersejarah di Yogyakarta. Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat. Tersedianya smartphone yang dilengkapi dengan fitur location memungkinkan dilakukannya integrasi sistem informasi geografis dengan teknologi informasi yang ada. Hal itu dapat dimanfaatkan untuk membuat media edukasi dan promosi wisata bersejarah di Yogyakarta. Oleh karena itu, dibangunlah aplikasi Siwira, Sistem Informasi Wisata Bersejarah di Yogyakarta. Berikut ini adalah tujuan pembuatan aplikasi Siwira. Yang pertama, untuk memetakan sebaran lokasi wisata bersejarah di DIY secara interaktif. Kedua, menyediakan data dan informasi akurat tentang objek wisata bersejarah di DIY. Yang ketiga, sebagai media edukasi dan promosi kepada masyarakat dan wisatawan. Selanjutnya adalah arsitektur aplikasi. Pada bagian ini akan disampaikan 3 poin utama, yakni tentang arsitektur aplikasi, perancangan antarmuka pengguna dan implementasinya, dan use case diagram user. Yang pertama ada struktur aplikasi. Gambaran umum struktur aplikasinya yaitu terdapat user, jaringan internet, server, dan database. User melakukan request melalui jaringan internet ke interface API, kemudian diteruskan ke server. Kemudian server mengambil data dari database. Ketika database merespon, maka akan mengirim data tersebut ke server. Kemudian, server akan mengirimkan data melalui jaringan internet ke user atau pengguna. Selanjutnya masuk pada bagian perancangan user interface dan implementasinya. Implementasi sendiri adalah langkah penerapan dari rancangan sistem yang dikembangkan. Pertama, ada implementasi permission. Secara singkat, permission access find location, cache location, network state, wifi state, dan internet diterapkan agar aplikasi mampu menentukan lokasi presisi melalui layanan GPS, wifi, maupun data seluler. Serta aplikasi diizinkan mengakses informasi jaringan dan mengakses internet. Kemudian diperlukan implementasi widget dan Google Maps API. Implementasi widget yakni Card View dibutuhkan untuk membuat desain UI. Sementara implementasi Play Service Maps 17.0.1 dibutuhkan agar aplikasi dapat menampilkan Google Maps. Kemudian kita masuk ke desain UI aplikasi Siwira. Berikut adalah tampilan splash screen atau tampilan awal yang muncul ketika aplikasi dibuka. Untuk membuat splash screen tersebut, dilakukan implementasi method onCreate pada activity splash. Kemudian berikut adalah tampilan halaman login.
Halaman login dapat dijalankan karena telah diimplementasikan metode set on click listener pada button login. Kemudian pengguna juga dapat melakukan hide or show password karena telah dilakukan implementasi on check listener pada bagian checkbox show or hide password. Selanjutnya ada halaman menu utama. Pada halaman ini terdapat 4 menu utama, yaitu menu info wisata, peta wisata, kuliner, dan tentang aplikasi. Masing-masing menu tersebut telah diimplementasikan dengan metode set on click listener. Berikut contoh implementasinya pada menu info wisata dan tentang aplikasi. Implementasi pada menu kuliner dan peta wisata sama saja, hanya berbeda pada deklarasi variabel atau ID-nya. Kemudian berikut adalah UI halaman kategori wisata. Pada halaman ini terdapat 4 menu kategori wisata, yaitu kategori candi, museum, religi, dan kategori umum. Masing-masing menu tersebut telah diimplementasikan dengan metode set on click listener. Berikut adalah contoh implementasinya pada masing-masing kategori wisata. Selanjutnya, berikut ini adalah UI halaman list view dari kategori wisata museum. Jadi, ketika menu kategori wisata museum diklik, maka akan muncul list view seperti berikut, yang memuat informasi daftar nama-nama museum. Begitupun untuk UI kategori religi, candi, dan umum juga memiliki UI yang sama. Masing-masing daftar museum pada list view ini telah diimplementasikan dengan metode send on item click listener. Nah, berikut ini adalah tampilan UI halaman informasi atau deskripsi masing-masing wisata kategori museum. Begitupun untuk UI kategori religi, candi, dan umum juga memiliki UI yang sama. Selengkapnya akan ditampilkan pada video demo aplikasi. Kemudian berikut ini adalah UI halaman lokasi dan rute wisata yang tersambung dengan Google Maps ketika salah satu button diklik. Berikut adalah sebagian kode untuk menambahkan titik lokasi wisata pada Google Maps. Dan berikut ini adalah contoh implementasinya. Implementasi method on create digunakan pada button rute, dan metode set on click listener digunakan pada button sebaran lokasi wisata. Nah, berikut ini adalah tampilan sebaran titik-titik lokasi wisata yang disertai dengan atribut judul dengan base map Google Maps. Dan berikut adalah tampilan rute lokasi wisata yang ingin dituju. Setelah tersambung ke Google Maps, pengguna bisa mengganti tujuan destinasi sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah desain UI yang terakhir, yakni ada halaman kuliner khas Jogja yang memuat informasi tentang kuliner-kuliner khas Yogyakarta, dan halaman tentang aplikasi yang memuat deskripsi aplikasi, tagline aplikasi, serta contact person. Nah, sebelum masuk pada demo aplikasi, berikut terlebih dulu disampaikan use case diagram user yang memberikan gambaran umum sistem kerja aplikasi Siwira. Berdasarkan diagram tersebut, user dapat login dan mengakses halaman-halaman setelahnya pada diagram tersebut. Agar lebih jelas, yuk kita lihat video demo aplikasi Siwira. Berikut ini adalah demo aplikasi Siwira. Ketika aplikasi dibuka, maka akan muncul splash screen seperti ini. Selang beberapa detik, akan langsung beralih ke halaman login. Pada halaman login, pengguna dapat login dengan menginputkan username dan password. Kemudian, pengguna dapat melakukan klik pada checkbox untuk show or hide password. Kemudian, klik button login agar masuk ke halaman selanjutnya. Nah, berikut ini adalah tampilan menu utama aplikasi Siwira. Pengguna dapat mengeksplor setiap menu-menu yang ada. Yang pertama ada menu info wisata.
Ketika menu info wisata diklik, maka akan masuk ke halaman kategori wisata. Nah, di halaman ini, pengguna bisa memilih menu setiap kategori wisata. Cukup dengan klik menunya, misalnya kategori wisata museum, maka akan muncul list view nama-nama museum bersejarah di Yogyakarta. Dengan klik salah satu nama museum, maka akan masuk ke halaman informasi tentang museum tersebut. Begitupun juga sama dengan kategori wisata yang lainnya, seperti ini. Nah, selanjutnya ada menu peta wisata. Ketika diklik, maka akan muncul halaman lokasi dan rute wisata. Terdapat dua button yang ketika diklik akan memuat informasi sebaran lokasi wisata dan juga rute, seperti berikut ini. Ini adalah tampilan sebaran titik wisata dengan base map Google Maps. Pengguna dapat mengetahui rute bisa dengan klik marker seperti ini, kemudian klik icon rute pada bagian pojok kanan bawah. Nah, maka akan terhubung ke laman Google Maps seperti ini. Button rute wisata langsung terhubung dengan Google Maps. Maka, bagi pengguna yang ingin langsung masuk ke Google Maps bisa memilih button yang rute lokasi wisata. Kemudian, menu utama yang ketiga adalah kuliner. Ketika diklik akan masuk ke halaman kuliner khas Jogja. Halaman ini menyajikan informasi kuliner-kuliner khas Yogyakarta seperti gudeg, bakpia patok, oseng mercon, bakmi, dan lain-lain. Menu terakhir yaitu ada tentang aplikasi. Nah, ketika diklik akan masuk ke halaman tentang aplikasi. Halaman ini memberikan informasi tentang aplikasi Siwira dan juga tag lainnya, serta kontak person yang bisa dihubungi jika terjadi gangguan atau kendala dalam menggunakan aplikasi. Lalu, jika pengguna ingin keluar, maka bisa dengan kembali ke menu utama, lalu klik tombol keluar, maka user akan kembali ke halaman login. Nah, cukup sekian demo aplikasi Siwira yang bisa saya sampaikan. Siwira mengenal lebih dekat Yogyakarta. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.